Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam barakatul Muhammadiyah. A'zamallahu ujurakum wa ujurana bimusabina bisyahadati Sayyidatin Nisa'il Alamin Sayyidah Fatimah binti Rasulillah alaihi wassalam. Mudah-mudahan kelak kita beroleh syafaat beliau berdua dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, dan kita melepaskan diri dari musuh-musuh mereka semua dan bertawali kepada kekasih-kekasih atau para pecinta mereka, salatullah wassalamullah alaihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu adalah satu versi dari wafatnya Sayyidah Zahra, salatullah wassalamullah alaiha, yaitu pada bulan Jumadil Ula tanggal 13. Hari ini, malam ini kalau nggak salah sekitar tanggal 15 atau 16 Jumadil Ula. Nanti versi yang lain adalah 3 Jumadil Tsani. Ya, keduanya kejadiannya pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Wa sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustata'u fiha bi'adadi ma akhata bihi ilmuk birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tasbihu salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian hari ini kita juga memperingati hari lahir dari Imam Ali As-Sajjad, salatullah wassalamualaihi alaih, yang menurut satu sumber, termasuk yang dikutip di pengantar Swaifah Sajjadiyah, terjemahan dari Allahyarham Sajjalal, adalah 15 Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Kita juga mengharapkan syafaat dari beliau dan kakek-kakeknya dan kakek neneknya dan seluruh keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, dan melepaskan diri dari musuh-musuh beliau dan mewalikkan diri dengan para kekasih beliau. Al-Fatihah. Tasbihu wassalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam barakatul Muhammadiyah. Kita masih dalam pembahasan sebuah riwayat yang menarik dalam catatan kaki Syekh Muhammad Husain Husaini Tehrani atas risalahnya Syekh Muhammad Mahdi Bahrul Ulum tentang Syarh wa Suluk, di mana Syekh Muhammad Husain Husaini Tehrani mengutip dari Sabzawari Jami'ul Akhbar. Imam Ja'far As-Shadiq salatullah wassalamualaihi alaih diriwayatkan bersabda, "Idza balaghal 'abdu salasan wa salasina sanah." Apabila seorang hamba telah mencapai usia 33 tahun, faqad balagha asyuddah, maka sungguh ia telah balagha asyuddah, mencapai masa kekuatannya. Wa idza balagha arba'ina sanah, dan apabila ia mencapai usia 40 tahun, faqad balagha muntaha, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncaknya. Berikutnya, fa idza za'ana fi ikhda wa arba'ina fa huwa fin nuqsan. Dan apabila ia menurun pada usia 41 tahun, maka ia telah memasuki masa kemunduran. Wa yambaghi li sahibil khamsin ayakuna kama kana fin nasa. Dan sepatutnya bagi orang yang berusia 50 tahun untuk bersikap seperti orang yang sedang berada dalam sakaratul maut atau sakarat atau an-naza. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna taufiq wa ta'ah wa bu'tal ma'siyah bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad.
Kalimat yang terakhir ini sungguh menakjubkan kita, sehingga kita dalam beberapa pengajian ini dan ke depan ini akan mencoba menggali kamangkana bin naza ini ya, yang artinya adalah ayakuna kamangkana bin naza, yang artinya adalah dan sepatutnya gitu ya, bagi orang yang berusia 50 tahun, ayakuna kamangkana bin naza, untuk bersikap seperti orang yang sedang berada dalam naza. Bagaimana kita harus bersikap seperti orang yang ada di dalam naza. Al-Fakir sendiri sudah secara hijriah 59 tahun hijriah, sudah tua sekali. Sudah 9 tahun hijriah melewati patokan umur yang digambarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah wassalamualaihi alaihi ini, dan semua yang belum 50 pun mungkin segera akan mencapai 50 tahun. Dan ketika 40 tahun alarm itu sudah berbunyi dengan kencang. Pada hari ini, karena kita juga sedang memperingati milad dari salah satu hari milad dari Imam Ali Zainal Abidin, saya ingin mengutip dari salah satu doa di Thoifah Sajatiyah. Doa ke-40 ini, dan ini ajaib ya. Ini doanya adalah doa ke-40 di sini, di mana kita ini sebetulnya sedang membahas tentang arba'in, angka-angka 40, di mana salah satu angka setelah 40 yang sangat genting adalah 50. Saya kurang memahami numerologi, tapi mungkin para wali Allah, Rasulnya, dan para wali mengetahui rahasianya. Shallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahu. Sebelumnya marilah kita kirimkan dulu Fatihah pada seluruh mu'alif kitab yang kita baca. Hari ini Syed Muhammad Mahdi Baharul Ulum, Syed Muhammad Husain Tehrani juga yang akan kita baca bukunya, yaitu ayat Ustadz Allah Yarham Ustadz Jalal, yaitu buku doa, terjemah doa Thoifah Sajatiyah. Dan semua yang kita baca secara langsung maupun tidak, dan untuk seluruh guru-guru kita, Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa kana min du'ahi alaihi salam idza nu'i ilaihi mayyitun au zakaral maut. Jadi ini adalah doa imam ketika mendengar berita kematian atau ingat kematian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di dalamnya insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk kamangkana bin naza insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali waqfina tulal amal wa qassirhu anna bisidqil amal hatta la nu'ammila satitma masa'atin ba'da sa'ah walasa tifa'ah yaumin ba'da yaum walatisola nafasin binafasin walaluhu kodamin bikodamin wasallemna min gururih wa aminna min syururih wansibil mauta baina aidina nasban wala taj'al zikrana lahu ghibban. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini saya potong dulu ya. Artinya ini sungguh sangat menarik. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Selamatkan kami dari tulul amal, panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan kami dengan ketulusan amal. Wa qasirhu anna bisidqil amal. Sehingga kami tidak berharap menyempurnakan jam dengan jam, menutup hari dengan hari, menyambungkan nafas dengan nafas, menyusulkan langkah dengan langkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini artinya sungguh mendalam sekali, luar biasa. Jadi di sini
Imam Sajjad sholatullah wassalamullah alaih pertama memberikan sebuah petunjuk bahwa seharusnya ketika kita zikrul maut mengingat kematian, apalagi kita merasa diri kita ini sudah ada dalam sakaratul maut, karena setelah 50 tahun seharusnya kita ini tidak hanya ingat mati ya, kita harus setiap saat ingat bahwa kita ini harus berperilaku seperti sedang sakaratul maut. Yang pertama adalah imam mengajari kita untuk selalu berlindung pada Allah, minta Allah selamatkan kita dari panjang angan-angan. Jadi apapun yang kita inginkan tentang dunia, seluruh cita-cita yang kita inginkan dengan dunia, misalnya kita sedang mengejar sebuah pekerjaan, kita sedang mengejar rezeki untuk keluarga kita lebih mapan, untuk anak kita, untuk cucu kita, dan untuk orang-orang kita kasihi, atau barangkali kita ini sedang menuntut ilmu untuk strata S1, S2, atau S3, atau kita sedang berharap karir kita lebih maju, atau kita sedang berharap misalnya untuk menjadi anggota dewan dan lain-lain, apapun itu kita minta sama Allah bahwa itu tidak merupakan bagian dari panjang angan-angan. Ya, dan kita minta diselamatkan Allah dari panjang angan-angan. Ya, dalam hal ini petunjuk dari Imam Sajjad sholatullah salamullah alaih adalah, ya Allah pendekkan bagi kami angan-angan itu dengan bisidqil amal, dengan ketulusan amal, dengan amal yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ketulusan amal, sidqil amal ini barangkali tidak lain adalah inamal a'malu binniyat. Seluruh amal kita itu tergantung niatnya. Dan semua niat selain qalbun salim, selain yang ujung-ujungnya hanya kepada Allah, itu amal itu barangkali tidak termasuk bisidqil amal. Jadi kalau kita misalnya pengen jadi anggota DPR, atau ingin mencari nafkah untuk keluarga, atau ingin mencari pekerjaan untuk menghidupi para karyawan kita, ya ketika nyawa kita diambil, ya tidak akan kecewa ya. Ya kita melakukan semuanya hanya untuk kepada siapa kita akan kembali. Dan kalau kita sudah berusaha, Allah menghendaki yang lain, seharusnya kita juga tidak boleh kecewa. Tapi tetap bersyukur bahwa Allah memberikan yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbul ya Rahim, mengembalikan semuanya pada Allah. Kemudian petunjuk berikutnya dari Imam Sajjad salamullah alaih adalah kata la nu'amilastitma masa'ah ba'da sa'ah. Ini sungguh luar biasa. Apa ciri-cirinya orang yang sudah terbebas dari panjang angan-angan? Hatta sehingga kami tidak berharap menyempurnakan jam dengan jam. Walas tifa'a yaumin ba'da yaumin. Dan tidak pula menutup hari dengan hari. Walat tisolan nafasin binafasin. Dan tidak menyambungkan nafas dengan nafas. Walaluhu kodamin bi kodamin. Dan tidak menyusulkan langkah dengan langkah. Jadi ini demikian dahsyat ya. Jadi ini adalah akhlak pertama, mungkin salah satu akhlak orang yang selalu siap menghadapi naza atau dalam naza, dalam merupakan contoh agung dari zikrul maut. Seseorang disebut sudah putus, sudah selamat dari panjang angan-angan kalau dia itu memasuki jam 4 sore, maka dia tidak mengasumsikan bahwa dia akan sampai jam 5 sore. Kalau dia pada hari Selasa, masuk pada hari Selasa subuh, dia ini tidak mengharapkan bahwa umurnya ini bisa melewati hari Selasa. Atau Rabu tidak melewati Rabu. Dan seterusnya. Bahkan lebih dahsyat lagi, beliau mengajarkan walatisola nafasin binafasin. Dan tidak bersambung nafas dengan nafas. Karena bisa jadi di antara nafas ini kita mengalami serangan jantung. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Tentunya kita tetap takut hal seperti itu, atau tersedak atau yang lain-lain, sehingga sesaat lagi kita ini sudah pindah alam.
Walaluhu kokodamin bikodamin, dan tidaklah bertemu langkah dengan langkah, atau tidaklah menyusul langkah dengan langkah. Jadi kita melangkah dengan kaki kanan, belum tentu kaki kiri kita ikut melangkah. Dan saya betul-betul sudah pernah mengalami ini, hampir pindah alam, hampir meninggal karena kaki itu terantuk sesuatu yang sangat kecil dan seperti pindah alam, dan untungnya masih bisa kembali bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, alhamdulillah. Jadi ini adalah sebuah keadaan yang sungguh tanpa taufik dari Allah nggak akan bisa kita capai. Makanya untuk itu ada doa khusus, waqfina tulal amal wa qasir hu anna bisidqil amal. Jadi jalannya, dan kita berdoa pada Allah untuk selamat dari panjang angan-angan, dan caranya adalah melalui memperbaiki amal, melalui menuluskan amal. Wasalimna min gururihi wa amanna min syururihi wansipil mauta baina aidina nasban wala taj'al dzikrana lahu hibban. Selamatkan kami dari tipuannya. Tipuan maksudnya ini adalah tulul amal, panjang angan-angan. Tentramkan kami dari keburukannya. Tampakkan kematian di hadapan kami dengan jelas. Wansibil mauta baina aidina nasban. Jangan biarkan ingatan kami akan kematian cepat melintas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cepat hilang. Jadi biarkan ingatan kami tentang kematian itu melintas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Demikian luar biasa sekali apa yang disampaikan diajarkan oleh Imam Sajjad Salatullah wassalamu alaih dalam Syaifah Sajjadiyah doa nomor 40 ini. Izinkan saya membacakan dari kitab Mahajatul Baidho dari Faid Kasyani yang merupakan buku Ihya Ulumuddin yang beliau sempurnakan dengan berbagai catatan kaki juga, dengan berbagai komentar maupun tambahan tentang riwayat-riwayat akhbarnya. Dan ini ada di bagian yang ditulis Imam Ghazali, bukan bagian yang dikritisi oleh Said Faid Kasyani. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Khilyah, Baihaqi dalam Syu'abul Imam, Ibnu Abi Dunya dalam Qasrul Amal, seperti juga terdapat dalam At-Targhib wa Tarhib juz 4 halaman 232. Saya akan bacakan artinya saja untuk menutup kajian malam Jumat ini, untuk lebih menjelaskan bagi kita apa itu panjang angan-angan. Usamah bin Zaid membeli seorang budak perempuan dari Zaid bin Thabit seharga 100 dinar dalam kurung yang dicicil tutup kurung hingga sebulan. Lantas saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian takjub kepada Usamah yang membeli dalam kurung budak dengan mencicil tutup kurung hingga sebulan itu? Usamah sungguh panjang angan-angannya. Demi dia yang diriku dalam genggamannya, setiap kali kedua mataku berkedip, aku selalu menyangka bahwa kedua pelupuk mataku tidak akan bertemu kembali karena Allah telah mengambil nyawaku. Setiap kali aku membuka kedua mataku, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan bisa menutupnya kembali karena nyawaku telah diambil. Dan setiap kali aku menyuap suatu makanan, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan menelannya karena aku tercekik dengannya karena kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wahai anak Adam, jika kalian berpikir, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak bisa menolaknya. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Riwayat ini sungguh dahsyat dan selaras dengan apa yang diajarkan oleh cucu Nabi, cucu Imam Ali, putra Imam Husain, salatullah salamu alaihim, cucu Sayyidah Zahra,
saudara dari Imam Hasan ya, maaf, keponakan dari Imam Hasan, yaitu Imam Ali As-Sajjad Zainal Abidin bin Imam Husain salatullah wassalamullah alaihima. Jadi benar-benar apa yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi ini sesuai dengan bagian dari doa ke-40 di Sahih Bahasa Jatiyah yang kita bacakan tadi. Bagaimana sebenarnya kita berperilaku kalau bernapas, belum tentu napas kita itu akan bersambung. Kalau masih belum bisa tentunya, kalau memasuki suatu jam, kita belum tentu masuk jam berikutnya. Itu pun sulit. Kalau belum bisa, mungkin kalau memasuki sebuah hari, belum tentu kita sampai hari sesudahnya. Itu sangat sulit. Apapun kita minta taufik pada Allah. Secara logis, barangkali kalau waktu kita ini sudah sangat terbatas, kita akan mendahulukan yang paling utama. Misalnya kita punya hutang, tunaikan dulu hutang. Baik hutang itu hutang dalam bentuk material, atau yang kita anggap hutang atau kewajiban apapun. Oleh karena itu para urafa biasanya sholat betul-betul mereka usahakan di awal waktu karena mereka sadar belum tentu 1 jam lagi mereka itu ada. Kalau mereka misalnya berkewajiban khumus, mereka lakukan seawal mungkin dan tidak menunda-nundanya sedikit pun. Kalau mereka sudah memutuskan untuk bersedekah atau berbuat kebaikan, mereka melakukannya secepat mungkin, takjiliha. Jadi ada 3 hal yang sangat penting dalam sedekah. Takjiliha wa satriha, yaitu menyembunyikannya, menyegerakannya dan menyembunyikannya. Satu lagi menganggapnya kecil, menganggapnya tidak berarti. Nah, jadi di antara sifat orang-orang yang memiliki lebih dekat dengan kesadaran bahwa ia sudah mendekati nasa, kamangkana fin nasa, tidak lain adalah menyegerakan amal baik, menyegerakan untuk meninggalkan dosa, maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajal. Saya mohon maaf pada para pemirsa karena saya sendiri belum mampu melaksanakan ini semua. Mudah-mudahan para pemirsa berkenan mendoakan saya, dan ini terpaksa saya sampaikan agar ilmu yang baik ini tersampaikan pada ahlinya. Bagi para ahlinya mohon doa terkhusus, mengingat seorang yang mungkin telah membacakan hal-hal yang demikian indah ini tapi tidak mampu mengamalkannya, yaitu saya. Mohon dimaafkan. Al-Fatihah, tasbikuha, salawat, salam. Bismillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis ini untuk seluruh guru-guru kita yang kita sebut tadi. Juga ayah bunda kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, teman-teman sahabat yang kita cintai, juga seluruh kaum mukminin dan kaum muslimin al-ahya minhum wal amwat, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wal akhirin, para syuhada, para sholihin. Kemudian pahalanya diberikan pada mereka semua. Para ahli kubur diluaskan kuburannya dengan pahala majelis ini. Seluruh yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Semua yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Semua yang ingin memiliki sesuatu yang belum dimiliki dan baik untuk dirinya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Dan mudah-mudahan semua yang terancam bencana dihindarkan Allah. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kelapangan pada kaum muslimin, mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Palestina, di Gaza, dan di seluruh tempat. Pula memberi kelapangan pada seluruh umat manusia dan mempercepat kehadiran Imam Zaman ajalallahu farajah syarif dan selalu menghubungkan kita dengan petunjuk dan kasih sayang Yusuf Ali Muhammad, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadzar ajalallahu farajah syarif. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma ashbi' kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma akbibana kula madin.
Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla qarib, Allahumma fuka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sudda faqrana bi ghinak, Allahumma ghair su'a halina bi husni halik, Allahumma qfi anna tena wahlina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.